Halo, selamat sore. Dengan kebijakan pemerintah ini mengurangi PNS dengan pensiun dini atau apa kayak ini, yang jelas mungkin bisa menghemat anggaran negara, APBN, APBD. Ya, apapun itu ya semoga PNS di Indonesia ini semakin profesional, bisa bekerja seperti yang kita harapkan, bisa membuat negara kita lebih maju dan hebat seperti bangsa-bangsa yang lain. Mudah-mudahan seiringnya dengan Indonesia yang termasuk negara berkembang, bisa negara berkembang akhirnya macam mari kita lihat berita sama. Semoga PNS ini bisa lebih profesional dan lebih bagus. Mohon maaf gambarnya agak formasi. Ini sudah sesuai dengan moratorium yang kini berjalan untuk tidak menambah lagi jumlah pegawai negeri sipil. Dan saat ini ditambah lagi dengan salah satu wacana dari pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi untuk mengurangi jumlah pegawai negeri sipil yang kini totalnya mencapai 4,5 juta pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. Anda bisa melihat prosentasenya, namun kita tidak akan fokus pada guru, tenaga medis, dan pejabat fungsional. Karena pemerintah akan melakukan pengurangan ini untuk seluruh formasi dan akan dilihat dari pusat hingga daerah. Jadi kita tidak melihat ini departemen atau non-departemen. Namun alasannya efisiensi anggaran belanja pegawai. Saya ingin Anda fokus pada poin target. Di target ini kita melihat 250 juta total penduduk Indonesia. Dari pemaparan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyebutkan bahwa sedianya 1,5% saja dari total penduduk Indonesia tersebut adalah jumlah ideal untuk pegawai negeri sipil, dan totalnya mencapai 3,75 juta pegawai negeri sipil. Dan apabila kita kurangi dengan kondisi established saat ini, tentunya akan dipangkas sekitar 750.000 hingga 1 juta PNS. Ini yang menjadi target dari Kementerian PAN-RB. Kita lihat lagi, masih dari kajian kementerian, yaitu durasinya pemberhentian dari PNS atau kita sebut tadi rasionalisasi, dan ada istilah lain dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, akan dilakukan hingga 2019. Lalu skemanya pensiun dini dan juga pemecatan. Saya akan tunjukkan lagi salah satu informasi yang kami kumpulkan, yaitu kriteria. Ada 3 hal yang kami simpulkan bersama dengan Media Research Center. Namun kita harus fokus pada poin kedua, yaitu kompetensi dan juga kinerja aparatur. Tadi sudah dijelaskan singkat oleh Biro Humas atau informasi dari Kementerian PAN-RB bahwa ada beberapa leveling hingga 4 level di sana, dan nantinya akan ada pelatihan apabila tidak bisa diselamatkan dalam tanda kutip, tentunya bisa diarahkan pada pensiun dini atau mungkin diberhentikan. Tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA ini masa kerjanya minimal 10 tahun, itu juga akan menjadi prioritas. Dan terakhir saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana penghematan yang disebut atau efisiensi yang disebut sebagai tujuan dari rasionalisasi PNS versi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi. Bila rata-rata PNS gajinya kita ambil 3 juta rupiah, proyeksi total PNS yang akan dipensiun dinikan 1 juta PNS, total penghematan APBN per tahun, ya, mudah-mudahan kelak saya juga bisa ikut pensiun dini, bisa berwirausaha. 3,6 triliun rupiah. Mohon maaf teman-teman PNS, saya punya misi, semoga aku bisa mengikuti program pensiun ini bisa lebih membantu dengan wirausaha, bisa lebih membantu negara kita, lebih membangun negara kita. Aku yakin bukan cuma menjadi PNS saja yang bisa membangun negara kita menjadi negara maju ini, tapi banyak wirausahanya termasuk bagus. Ya, mohon maaf teman-teman PNS.